Maafkan hamba, Baginda. Persediaan air kita sudah menipis. Baiklah, baiklah. Pengawal, cepat perintahkan kepada seluruh pasukan untuk berhenti dan beristirahat di sini. Baik, Baginda. Pengawal, kemana Hudhud? Cari dia. Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar sini. Baik, Baginda. Kemana dia? Kemana dia? Hai saudaraku, apakah di antara kalian ada yang melihat Hudhud? Dia Policin dan Pagi Jumaimah. Lalu, bagaimana aku harus mengatakannya? Ya, maaf Baginda. Hamba tidak berhasil menemukan Hudhud. Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu Baginda, tapi salah seorang pasukan sempat melihatnya terbang namun jauh. Kenapa dia tidak meminta izin lebih dahulu kepadaku? Jika ia kembali, aku akan menghukumnya. Kalau perlu, aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihnya. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Iya, Baginda. Perintahkan kepada yang lain untuk mencari sumber air. Baik, Baginda. Wahai Dewa Matahari, berilah kami kemakmuran. Dewa Matahari, berilah kami kesejahteraan. Mereka tidak menyembah Allah. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Bagaimana pengawal? Apakah persediaan air kita saat ini sudah mencukupi? Sudah, Baginda. Bagus. Lalu, bagaimana dengan Hudhud? Maafkan hamba, Baginda. Sampai saat ini kami belum mengetahui di mana keberadaannya. Kemana perginya Hudhud? Lihat, Baginda! Itu dia si Hudhud! Raja! Dari mana saja kau, Hudhud? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu, aku akan memberimu hukuman yang sangat berat. Hukumannya, aku akan menyembelihmu. Maafkan hamba, Baginda. Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan berita yang menurut hamba Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya. Berita yang belum pernah ku ketahui? Berita apa gerangan? Wahai Hudhud, semoga berita itu cukup penting sehingga membebaskanmu dari hukumanku. Tentu Baginda, ini hal yang sangat penting untuk Baginda ketahui. Baiklah, cepat ceritakan padaku. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, penduduk negeri Sabah. Dan dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu bagi mereka, sehingga menghalanginya dari jalan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk. An-Naml ayat 24. Baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Kesalahanmu kali ini aku maafkan. Oh, terima kasih, Paduka. Jangan senang dulu, karena kebenaran berita yang kau sampaikan harus kau buktikan. Baik, Baginda. Apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar. Pengawal, ambil kertas dan juga pena. Baik, Baginda. Aku harus pergi sekarang. Baiklah, hati-hati di jalan. Ini Baginda, pena dan kertasnya. Silakan. Oh, terima kasih pengawal. Baik, Baginda.
Kau pergilah ke negeri Sabah dan bawa surat ini harus sampai ke tangan Ratu Balkis dan kita akan tunggu jawaban Ratu Balkis di Baitul Maqdis. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kalian bersikap sombong kepadaku, dan datanglah kalian kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. An-Naml ayat 31. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Pengawal, panggil para penasihat untuk menghadap kepadaku di singgasana. Sekarang juga. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting. An-Naml ayat 29, sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman dan yang isinya berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. An-Naml ayat 30, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. An-Naml ayat 31, dia, Balkis, berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kalian semua hadir dalam majelisku. An-Naml ayat 32. Penasihat, coba kalian baca. Bagaimana pendapat kalian tentang isi surat itu? Surat itu bernada ancaman, Ratu. Negeri Sabah ini adalah kerajaan yang besar. Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya. Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya. Kita mempunyai pasukan yang besar, Ratu, dan kami siap mati. Ratu sangat bijak, dan kami semua siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan Ratu. Terima kasih, Ratu. Namun menurutku perang adalah jalan terakhir. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Lantas, apa yang... Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar perihal Sulaiman ini? Sampai saat ini, kami belum pernah mendengarnya, Ratu. Hamba pernah mendengarnya. Sekarang coba kau ceritakan dengan jelas. Iya, hamba pernah mendengar bahwa Sulaiman adalah seorang penguasa di Baitul Maqdis, dan dia adalah seorang yang adil, bijaksana, dan juga tegas dalam memutuskan suatu perkara. Istananya besar dan megah, dan pengikutnya sangat setia. Menurut kabar yang hamba dengar, Raja Sulaiman juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga ia mampu mengatur binatang, serta mampu menundukkan jin dan sebangsanya. Begitu. Demikianlah yang hamba dengar mengenai Sulaiman. Baiklah, penasihat, aku minta kepada kalian untuk merundingkan masalah ini, dan besok pagi, aku ingin mendengar hasil rundingan kalian. Baik, Ratu. Kita tidak boleh membiarkan Ratu menyerah begitu saja pada Sulaiman. Kita memiliki pasukan dan pengikut yang banyak. Kita juga memiliki kekuatan yang besar dan kuat. Benar. Ya, engkau benar. Kita serang saja mereka secepatnya dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa negeri Sabah tidak gampang untuk ditaklukkan. Siapakah Allah yang diagung-agungkan itu? Dengan begitu kita dapat memperluas wilayah kekuasaan kita, dan kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Silakan penasihat. Sekarang aku ingin mendengar hasil rundingan kalian tentang seruan Sulaiman melalui suratnya. Baik, Ratu.
Kami bertiga sepakat bahwa untuk mempertahankan kekuasaan ratu di negeri Saba ini, alangkah baiknya kita segera menyerang mereka dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa kita bukanlah negeri yang kecil dan lemah, yang mudah ditundukkan. Apalagi hanya dengan selembar kertas saja. Negeri kita adalah negeri yang besar dan kuat, yang dipimpin oleh seorang ratu yang mulia, Ratu Balkis. Kami siap melaksanakan titah ratu untuk segera menyiapkan serangan. Pelancong kalian, berani memutuskan sesuatu tanpa meminta izinku. Aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Aku memiliki rencana lain. Aku berniat untuk mengirimkan hadiah yang mewah dan mahal kepada Raja Sulaiman. Semoga hatinya menjadi lunak dan terpesona, sehingga ia akan mengurungkan niatnya. Tapi, apakah Ratu yakin rencana ini akan berhasil? Tidak perlu takut, penasihat. Aku sudah menimbang segala sesuatunya. Bila ia menerima hadiah tersebut, berarti ia orang yang lemah, dan kita akan perangi. Namun bila ia menolak, aku akan mempertimbangkan tawarannya. Penasehat, segera laksanakan. Baik, Ratu. Maaf, Baginda. Ada 2 orang utusan dari negeri Saba ingin bertemu dengan Baginda Raja.